disebutkan kebaikan itu ada 4 tingkatan. Kebaikan ada 4 tingkatan. Yang pertama, berniat melakukan kebaikan dan mengamalkannya akan mendapatkan pahala sampai 700 kali lipat. Itu tingkatan yang pertama dari kebaikan. Berniat melakukan kebaikan dan mengamalkannya. Tingkatan yang kedua, berniat melakukan kebaikan dan tidak mengamalkannya karena tidak mampu, maka dapat pahala 1 kebaikan yang sempurna. Contoh, niat haji, akhirnya dia nggak bisa haji karena tidak mampu, tapi sudah berniat, dia dapat 1 kebaikan yang sama. Dia niat pengen bangun masjid, ternyata tidak mampu, dia dapat dari pahala niatnya 1. Kebaikan tingkatan yang ketiga, ada yang sudah punya kebiasaan pada kebaikan lalu meninggalkannya karena uzur, sakit atau safar. Ia tetap dicatat pahala yang sempurna. Contoh, ibu-ibu biasa tahajud, biasa bangun malam, biasa puasa Senin Kamis. Tiba-tiba karena sakit, karena safar, ibu tinggalkan beberapa waktu itu. Ibu dicatat Allah sebagai orang yang tetap sholat, tetap puasa, tetap membaca Quran dan seterusnya. Tapi harus jadi kebiasaan. Kalau nggak jadi kebiasaan nggak bisa. Ada orang terbiasa baca Quran sehari 1 juz, terus kebiasaan dia. Karena dia sakit, dia nggak bisa baca 1 juz. Allah tulis dia ngaji 1 juz setiap hari. Makanya Bu, biasakan melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Rutinkan kebiasaan baik. Mumpung kita masih sehat, rajin-rajin baca Quran. Mumpung kita masih bisa sedekah, banyak-banyak sedekah. Mumpung masih bisa ke majelis ilmu kita. Kenapa di saat kita sakit, kita nggak bisa melakukan, Allah tulis pahala kita? Karena begini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nanti kita akan menemukan dalam hidup kita, Pak, kita semangat ibadah, tapi badannya udah gak kuat. Kita semangat ibadah nih, tapi badannya udah gak kuat. Kaki udah gak kuat berdiri lagi. Semangat berangkat umroh, tapi kondisi udah berat. Semangat baca Quran, mata udah kabur. Tapi kalau semenjak sekarang kita biasakan, ketika kita tidak mampu melakukannya, Allah tulis itu, Pak. Makanya beruntung orang-orang yang punya kebiasaan baik, ya. Ketika dia tua, Allah masih tulis kebaikan itu untuk dia. Jadi yang ketiga itu, ada orang yang tidak lagi melakukan kebaikan karena uzur syariat. Tetap Allah kasih dia pahala karena sebuah kebiasaan. Yang keempat, jika dia berniat atau bertekad, tetapi tidak mengamalkannya dan diakhirkan, bukan karena tidak mampu, bukan karena uzur, Allah catat baginya 1 kebaikan yang sempurna untuk niatnya saja, bukan untuk amalnya. Kalau tadi kan amalnya, dia berniat melakukan kebaikan, tapi karena ada uzur syar'i dia nggak jadi, ditulis pahala amal yang sempurna. Tapi ada orang udah bertekad, nggak jadi melakukan, bukan karena uzur syar'i. Ya mungkin tiba-tiba aja dia nggak mau melakukan, dia dapat pahala di niat saja, tapi bukan di masalah amalan. Artinya pahala dia tidak lebih besar daripada orang-orang sebelum dia.